Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dengan bab salatul musafir wal marid, bab salat musafir dan orang sakit. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Ada? Ini dua orangnya udah nggak ada nih. Kalau itu udah nggak ada, berarti nggak ada setoran ya. Baik, insyaallah. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, kita sedikit memurajaah, mengulangi pelajaran yang telah lalu. Baik, berkaitan tentang mengqasar salat, maka kita katakan bahwasanya hukum mengqasar salat ketika safar menurut jumhur ulama, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi ketika kita safar, maka untuk mengqasar itu hukumnya sunnah, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah, lebih utama daripada kita salat secara sempurna. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kita katakan hukum mengqasar salat bagi musafir adalah sunnah muakkadah, lebih utama daripada salat secara sempurna. Walaupun ada yang mengatakan wajib, tapi wallahu alam pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan kita katakan bahwasanya safar itu ada tiga macam. Ada safar yang mubah, seperti untuk liburan, jalan-jalan, ya, akhirnya bersafar, maka pendapat yang lebih kuat boleh mengqasar. Yang kedua adalah safar yang disyariatkan, seperti untuk ibadah, seperti untuk menuntut ilmu, ya, untuk haji, umroh, menyambung silaturahim, maka ini jelas boleh untuk mengqasar.
Adapun yang ketiga adalah safar maksiat. Dan kita katakan safar maksiat ada dua. Safar yang disertai maksiat, artinya tujuan utama adalah sesuatu yang mubah, bahkan tujuannya disyariatkan, ingin hajian misalnya. Cuman di tengah jalan dia melakukan maksiat, ya seperti menggibah orang ketika safar, ya mendengarkan musik misalnya ketika safar. Ya, maka selama tujuannya adalah sesuatu yang mubah ataupun yang disyariatkan, maka boleh mengqasar. Yang kedua adalah safar yang tujuannya untuk maksiat. Ya, dia bersafar untuk berzina, dia bersafar untuk minum khamar. Ya, dari awal tujuannya adalah untuk maksiat. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh bagi dia untuk mengqasar? Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak boleh mengqasar. Ya, dan ini yang lebih kuat, ya, dan ini juga mendorong bagi dia untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, ya, dari maksiatnya tersebut, maka boleh dia untuk mengqasar. Baik. Kemudian, kapankah boleh mengqasar? Kita sudah gambarkan pada pertemuan yang lalu, ada istilah nazil, ada istilah sair, gitu ya. Ini rumah kita. Baik. Ini perjalanan. Ini tempat tujuan kita. Baik. Di sini batas daerah. Baik. Dan jarak antara rumah dia dengan tempat tujuan itu lebih dari 80 kilometer. Yang itu merupakan jarak safar yang membolehkan seseorang untuk qasar. Maka kita katakan, ya, ketika seseorang dalam perjalanan, ini dalam perjalanan itu disebut dia sair. Dia dalam perjalanan itu sair. Sairun. Ketika dia sudah sampai pada tempat tujuan, dia disebut dengan nazil. Nazilun. Maka ketika seseorang ingin pergi, anggaplah ini Banjarmasin misalnya. Di sini Tabalong, Tanjung. Baik. Maka pian berangkat dari Tanjung. Nah, kapankah pian sudah boleh untuk mengqasar? Jawabannya ketika pian sudah keluar dari batas Tabalong, ya, batas daerah. Pian kalau sudah keluar dari sini, ya, walaupun masih belum mencapai 80 km, pian sudah boleh untuk mengqasar. Pian singgah di Min, ya, di Balangan, boleh pian untuk sudah mengqasar karena pian sudah keluar dari batas daerah pian. Baik, walaupun belum sampai 80 km, dengan syarat pian memang berniat untuk pergi ke Banjarmasin, bukan hanya sebatas pian ke Balangan. Kalau pian ke Balangan saja, maka itu pian tidak dikatakan safar. Ya, pian safar itu ketika pian hendak pergi ke Banjarmasin. Nah, kapan mulai pian boleh mengqasar? Ketika sudah keluar dari batas daerah. Baik. Nah, jadi selama pian sair ketika dalam perjalanan, pian boleh mengqasar. Baik. Sekarang pian sampai di Banjarmasin, bolehkah pian mengqasar? Baik. Maka tergantung. Kalau pian berniat dari awal berniat di Banjarmasin hanya 2-3 hari, 2-3 hari saja, maka pian boleh truk mengqasar, ya, menjama boleh. Kalau memang segitu saja, 2-3 hari. Pian sudah niatkan dari awal perjalanan pian hanya 2-3 hari, pian boleh mengqasar. Karena sepakat waktu itu masih dikatakan sebagai
musafir. Tapi kalau sudah 4 hari pian berniat bertinggal di Banjarmasin 4 hari atau lebih, maka menurut jumhur ulama pian dikatakan mukim. Kalau pian sudah sampai ke Banjarmasin, dari awal pian sampai pian sudah dianggap mukim karena pian sudah niat berdiam di Banjarmasin itu berapa tadi? 4 atau lebih. Ya, 4 hari atau lebih. Maka pian dianggap mukim, maka sejak itu pian tidak boleh lagi mengqasar selama pian nazil. Ya, walaupun ya ada pendapat yang lain dan ulun lebih condong kepadanya ya bahwasanya safar itu tidak dibatasi dengan 4 hari. Akan tetapi sesuai dengan urf yang berlaku ketika masyarakat mengatakan dia sedang safar, ya walaupun seminggu mereka tetap mengatakan dia sebagai orang yang musafir, maka tetap boleh untuk mengqasar. Sudah? Nah, kemudian pian pulang setelah dari Banjarmasin pulang. Ya, kapan boleh, apakah masih boleh bagi pian untuk mengqasar? Jawabannya masih ketika pian pulang terus. Sampai sini pian masih boleh untuk mengqasar. Tapi kalau sudah memasuki daerah pian, maka sudah tidak boleh lagi untuk mengqasar. Sudah? Baik, itu aturan qasar. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas beberapa permasalahan. Apabila musafir kembali, misalnya pian dari Tabalong, pian niatnya ke Banjarmasin, terus singgah di Balangan untuk sholat zuhur sekaligus jamak dengan asar. Ya, mungkin kalau sholat zuhur berjamaah dengan jamaah di Balangan, kemudian pian menjamak dengan asar qasar. Pas pian sudah keluar dari musola, ada telepon. Ya, ada orang sakit misalnya, emak ayahnya misalnya garing, masuk rumah sakit. Maka dia membatalkan safarnya. Akhirnya dia balik ke Tanjung. Nah, padahal dia sudah sholat apa tadi? Asar dengan qasar. Apakah wajib dia untuk mengulangi sholat asarnya ketika datang waktu asar dan dia di Tabalongan? Jawabannya tidak. Karena ketika dia melakukan sholat asar di Balangan itu sesuai dengan yang dibolehkan pada waktu itu, karena dia sedang dalam keadaan safar. Walaupun kada jadi safar akhirnya. Kemudian orang yang bersafar lalu masuk waktu sholat tetapi masih di daerahnya. Jadi ada orang yang berniat untuk safar, datang waktu sholat zuhur tapi dia belum berangkat juga, maka dia sholat langsung di tempatnya 4 rakaat dan tidak boleh di qasar. Orang yang keluar pas azan langsung, ya, atau setelah azan langsung keluar, ya, maka boleh dia untuk mengqasar ketika sudah keluar dari daerahnya. Cuman tidak boleh seseorang yang ingin safar datang waktu sholat sengaja menunda sholatnya, nanti saja saya sholatnya ketika sudah safar. Tujuannya untuk apa? Bisa mengqasar. Sengaja berniat agar bisa mengqasar. Maka dalam hal ini ketika dia sholat, ya hati-hatinya dia sholat 4 rakaat dan tidak di qasar. Baik. Orang yang safar lalu menunda sholat sampai di rumahnya, maka wajib sholat sempurna. Dia safar masuk waktu zuhur, dia boleh mengqasar. Tapi nanti saja saya tunda, akhirnya sampai ke kampungnya. Maka dalam hal ini dia wajib untuk sholat 4 rakaat. Orang yang lupa sholat, misalnya dia lupa sholat zuhur, ingatnya pas safar, ya. Jadi lupa sholat yang 4 rakaat ketika mukim, ingatnya pas safar, maka wajib bagi dia mengqadanya berapa? 4 rakaat. Walaupun dalam keadaan safar. Baik. Jadi orang yang lupa sholat yang 4 rakaat ketika mukim,
lalu ingat ketika safar, maka wajib diqadha 4 rakaat. Atau orang yang lupa sholat 2 rakaat, ya diqashar ketika safar, sampai ingatnya ketika mukim, maka lebih hati-hati sholat 4 rakaat. Intinya kalau kita mukim wajib untuk sholat 4 rakaat. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas tentang kapan musafir wajib sholat 4 rakaat. Kapan musafir wajib sholat 4 rakaat. Jadi kan lebih utama memang musafir itu sholatnya 2 rakaat diqashar. Cuman kapan dia wajib untuk sholat 4 rakaat? Pertama, tadi dia masih di rumahnya dan telah masuk waktu sholat namun tidak segera sholat, dan sengaja menunda sholatnya ketika safar, maka dalam hal ini wajib bagi dia untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Paham? Jadi ketika datang waktu zuhur, dia sengaja tidak sholat, sholatnya nanti pas safar, maka dalam hal ini lebih ya wajib bagi dia untuk sholat 4 rakaat walaupun dia ke dalam keadaan safar. Yang kedua, kapan wajib bagi musafir untuk sholat 4 rakaat? Ketika musafir sholat di belakang orang yang mukim. Ya, jadi kita singgah di masjid, orang sedang sholat zuhur, maka wajib kita sholat 4 rakaat. Ya, kalau kita sholatnya dari awal bersama imam, maka sampai selesai bersama imam. Kalau kita masbuk 1 rakaat, maka kita wajib menambah 1 rakaat. Kalau kita masbuk 2 rakaat, ya tetap wajib menambah 2 rakaat. Tidak boleh sudah ikut salam bersama imam, kan 2 rakaat nih. Enggak, tetap wajib bagi kita untuk menambah 2 rakaat. Masbuk 3 rakaat, maka wajib kita menambah 3 rakaat. Ya, pokoknya sama persis seperti orang yang mukim. Baik. Ketika orang yang safar meniatkan dirinya sebagai mukim, jadi walaupun dia safar tapi dia niatkan dirinya sebagai mukim, maka wajib untuk sholat 4 rakaat. Atau dia tinggal di suatu tempat, ya artinya dia nazil tadi, tetapi sudah dianggap seperti orang mukim, maka dia dianggap mukim dan wajib untuk sholat 4 rakaat. Kemudian yang kelima adalah apabila singgah di rumah istri yang mukim. Ya, kita sudah sebutkan kalau pian punya 2 istri, satunya di Tanjung, satunya di Banjarmasin. Ya, dua-duanya mukim. Ya, satu mukim di Tanjung, satu mukim di Banjarmasin. Ya, dan pian bolak-balik. Jatahnya mungkin 3 hari 3 hari gitu ya. Baik, maka dalam hal ini ketika pian di sini di Tabalong, ya bersama istri pian yang di Tabalong sini, maka pian mukim. Ketika pian bersafar ke Banjarmasin untuk menemui istri pian, ketika sampai di Banjarmasin pian dianggap mukim. Ya, karena keberadaan istri itu adalah menjadikan pian mukim. Baik. Kemudian apakah disyaratkan niat ketika mengqashar? Maka ada khilaf dalam masalah ini, tapi yang lebih kuat tidak disyaratkan berniat dalam mengqashar. Artinya ketika pian sholat dengan niat sholat saja, ya maka boleh bagi pian untuk mengqashar. Misalnya pian sholat zuhur, ya lupa berniat mengqashar, ya pian safar, baru ingat pas sholat pian lagi sedang safar, boleh langsung pian mengqashar menjadi 2 rakaat saja. Baik. Orang yang ditawan di tempat jauh dan tidak tahu kapan akan dilepas, maka boleh mengqashar. Orang yang ditawan di tempat jauh, ya, dan dia tidak tahu kapan dilepaskan, maka boleh dia mengqashar.
Kemudian orang yang aslinya orang Jawa lalu pindah ke Kalimantan. Lalu pas liburan dia berkunjung ke rumah orang tuanya di Jawa. Ya, jadi banyak misalnya pian dari Jawa tapi pindah ke Tabalong, berdomisili di Tabalong. Pas musim liburan pian datang ke Jawa. Ya, di situ ada rumah orang tua pian. Nah, apakah ketika pian ke Jawa pian mukim? Jawabannya tidak. Pian masih dianggap sebagai musafir karena itu bukan domisili pian lagi. Ya, bahkan kalaupun pian punya rumah di Jawa, ya. Pian punya 2 rumah, cuman rumah di Jawa itu cuma sesekali saja didatangin. Maka pian tetap dianggap sebagai musafir. Dan boleh mengqasar. Orang yang sudah berniat sholat qasar, ini semuanya murajaah yang kemarin ya, belum ada pelajaran baru. Orang yang berniat sholat qasar lalu lupa, ya, ketika dia tasyahud awal, ya naik untuk ke rakaat ketiga. Harusnya kan sudah tasyahud, sudah salam gitu. Tapi dia naik ke rakaat ketiga. Terus ingat ketika dia sholat di rakaat ketiga. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia langsung duduk, langsung turun dan nanti sujud sahwi. Baik. Kemudian seorang musafir ingin salat zuhur di masjid bandara dan ada menemukan jamaah yang sudah berada di tasyahud akhir dan ia langsung masuk ke jamaah namun tidak tahu apakah imamnya itu mukim ataukah musafir. Nah, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia salatnya salat mukim? Apakah salatnya salat musafir? Maka dari sini kita lihat kondisi imam. Apakah imam ini memakai pakaian orang safar, ya, atau ada barang bawaan dia yang menunjukkan dia safar? Kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka tidak mengapa kita anggap dia sebagai musafir dan kita boleh mengqasar. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, maka hukum asalnya mereka adalah mukim. Baik. Kemudian kita juga sudah masuk pembahasan tentang sholat jama' pada pertemuan yang lalu. Jama' adalah melaksanakan 2 sholat di salah satu waktunya. Dan 2 sholat yang bisa dijama' adalah 2 sholat yang beriringan waktunya tanpa ada pemisah. Dan itu hanya ada pada sholat maghrib bersambung dengan sholat isya. Karena antara waktu maghrib dengan waktu isya itu bersambung, tidak ada pemisah. Begitu juga sholat zuhur dengan sholat asar itu bersambung waktunya tanpa ada pemisah. Adapun sholat asar dengan maghrib bisa dijama' atau enggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya tidak bersambung. Karena waktu sholat asar itu kapan terakhirnya? Ketika bayangan itu 2 kali lipat daripada benda. Itu habis waktu asar, ya, waktu pilihan untuk asar. Setelah itu masuk waktu darurat. Dan kita tidak boleh sholat asar ketika kita tidak ada uzur, ya, mengerjakannya di waktu darurat kita tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur, maka enggak apa-apa melaksanakan sholat di waktu darurat. Intinya sholat asar itu hanya sampai pada bayangan benda itu 2 kali lipat daripada benda tersebut. Adapun maghrib ketika terbenam matahari, maka tidak bersambung antara waktu asar dengan maghrib, makanya tidak bisa dijama'. Begitu juga sholat isya dengan sholat subuh tidak bisa dijama'. Kenapa? Karena isya berakhirnya kapan? Tengah malam. Sementara subuh mulainya terbit fajar, maka tidak bersambung antara salat isya dengan salat subuh, makanya tidak bisa dijama'. Begitu juga salat subuh dengan salat zuhur. Salat subuh kapan berakhir? Ketika terbit matahari. Sementara salat zuhur itu mulainya ketika tergelincir matahari. Maka tidak bertemu, ya, ada pemisah antara waktu subuh dengan waktu
zuhur, makanya tidak bisa dijama. Jadi intinya yang bisa dijama adalah zuhur dengan asar dan juga maghrib dengan isya. Baik. Hukum asal, seseorang wajib sholat pada waktunya masing-masing, ya, dan tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Kalau ada yang sengaja mengeluarkan waktu sholat dari waktunya, ya, dia telah melakukan dosa besar. Nah, kecuali ada uzur, ya, maka boleh melakukan jama'. Nah, apa saja uzur tersebut? Maka kita katakan pada pertemuan yang lalu, pertama adalah safar. Jadi ketika safar boleh seseorang untuk menjama' sholat. Ya, maka dalam safar selain boleh mengqasar, boleh juga menjama'. Makanya ada istilah jama' qasar gitu ya. Dan itu sudah kita sebutkan dalil-dalil tentang hal itu. Kemudian apa hukum menjama' ketika safar? Apa hukum menjama' sholat ketika safar? Maka ada rincian. Hukum menjama' sunnah pada 3 kondisi. Menjama' sholat ketika safar itu sunnah pada 3 kondisi. Pertama adalah ketika di perjalanan, ketika kita sedang sair, ketika di perjalanan, maka lebih utama kita menjama' sholat. Kenapa ya dianjurkan, disunahkan dalam hal ini? Karena repot apabila harus singgah di setiap waktu sholat. Ya, datang waktu zuhur singgah sholat, jalan lagi. Nanti datang waktu asar singgah lagi. Ya, kan repot. Ya, maka lebih utama bagi dia untuk menjama'. Baik. Kemudian yang kedua, sunnah bagi jamaah haji ketika di Arafah dan Muzdalifah. Ini khusus ya, ketika jamaah haji ketika di Arafah dan Muzdalifah. Itu disunnahkan bagi mereka untuk menjama' karena inilah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ketika ada hajat keperluan. Ya, sunnah menjama' ketika ada hajat atau keperluan. Seperti orang yang nazil. Baik, orang yang sudah sampai pada tujuan. Apa hukum bagi dia untuk menjama'? Hukum asalnya boleh. Ya, boleh. Nah, cuman kalau dia repot, kalau harus sholat di setiap waktu, maka sunnah bagi dia untuk menjama'. Ya, pian sudah sampai di nazil, sudah sampai di tempat tujuan pian. Dan susah bagi pian untuk sholat di setiap waktu sholat, boleh menjama', bahkan sunnah menjama'. Tapi kalau lapang saja, ya, untuk sholat di setiap waktunya, maka lebih utama untuk tidak menjama'. Lebih utama untuk tidak menjama'. Tapi boleh kada menjama'? Boleh, ya. Maka selain dari 3 kondisi yang kita sebutkan ini, maka boleh menjama' tapi lebih baik ditinggalkan kalau memang tidak ada hajat dalam menjama'. Baik. Maka bisa kita simpulkan untuk orang yang bersafar, kalau mengqasar boleh kada orang safar? Boleh, bahkan lebih utama. Ini safar. Kemudian menjama' gimana? Jadi kalau mengqasar lebih utama bagi musafir. Bagaimana dengan menjama'? Kalau dia masih dalam perjalanan, maka lebih utama dia menjama'. Tapi kalau sudah turun sampai tujuan, maka dilihat kondisi dia. Kalau susah bagi dia untuk sholat di setiap waktunya, lebih utama dia menjama'. Tapi kalau mudah bagi dia untuk sholat di setiap waktunya, maka lebih utama dia untuk
tidak menjamak. Baik. Nah, itulah berkaitan tentang safar. Baik. Kita mengenal ada istilah jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim berarti mengerjakan dua salat di waktu salat yang pertama. Kalau jamak takhir melaksanakan dua salat di waktu yang kedua. Baik, pertanyaan. Mana yang lebih utama antara jamak takdim dengan jamak takhir? Kalau kita ingin menjamak tuh nah. Lihat kondisi. Baik, ada yang lain? Rincian, ada rincian di situ. Ketika pian di Arafah. Arafah itu kapan? Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Baik. Dan 9 Zulhijjah itu adalah waktu yang sangat mustajab ketika berdoa. Sudah, maka lebih utama dalam hal ini dia jamak takdim, biar setelah sholat itu dia fokus untuk berdoa. Jadi ketika di Arafah lebih utama jamak takdim. Kalau di Muzdalifah lebih utama adalah jamak takhir. Kenapa kita katakan lebih utama dalam masalah ini? Karena itulah praktek Nabi SAW ketika beliau berhaji. Ketika beliau di Arafah, beliau jamaknya jamak takdim. Ketika di Muzdalifah, beliau jamaknya jamak takhir. Karena kan kalau gawian haji itu 9 Zulhijjah kita di Arafah. Dan itu berlanjut sampai ketika sudah masuk waktu maghrib. Lalu kita bertolak menuju ke Muzdalifah. Biasanya kalau sampai ke Muzdalifah itu sudah masuk waktu Isya. Karena kalau mau sholat maghrib pun ya biasanya mepet waktunya. Ya biasanya sampai ke Muzdalifahnya itu adalah pas sholat Isya. Makanya ya pantas saja kalau di jamaknya jamak takhir. Adapun selain dari dua tempat ini Arafah dan Muzdalifah, maka yang utama adalah yang lebih mudah bagi dia. Apakah jamak takdim ataukah jamak takhir? Ya, bagi musafir misalnya. Kalau dia misalnya jalan nih, sudah berjalan, kemudian sopirnya singgah di rumah makan misalnya. Masuk waktu salat zuhur. Sudah, maka langsung aja jamak takdim di situ. Lebih mudah jamak takdim. Baik, kalau misalnya pas singgahnya waktu asar, maka jamaknya jamak takhir. Ya disesuaikan dengan kondisi-kondisi dia. Baik, kalau sama-sama mudah gimana? Mau jamak takhir kah, jamak takdim, sama-sama mudah. Maka yang lebih afdal wallahu alam adalah jamak takhir. Ana ulangi, kalau sama-sama mudah antara jamak takdim dengan jamak takhir, maka lebih utama adalah jamak takhir. Kenapa? Karena kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan Nabi menjamak itu kebanyakannya adalah jamak takhir. Dan juga yang kedua untuk keluar dari khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh jamak takdim. Ya walaupun ini pendapat yang lemah. Ya cuman ada ulama yang mengatakan tidak boleh jamak takdim tapi boleh jamak takhir. Jadi semua ulama sepakat boleh jamak takhir. Adapun jamak takdim ada yang berbeda pendapat di situ. Ya, intinya kalau sama-sama mudah jamak takhir lebih utama ya. Tapi kalau ada yang lebih mudah daripada yang lain, maka sesuai dengan keadaan kita. Baik. Kemudian ada pembahasan penting. Tidak ada kelaziman antara jamak dan qasar dalam safar. Ulangi. Tidak ada kelaziman antara jamak dan qasar dalam safar. Misal, ya, maka dalam hal ini ada 2 poin. Salat qasar tidak mesti ada jamak.
orang yang mengqashar salat tidak mesti harus menjamak. Misal kita safar ke Banjarmasin 1 hari misalnya. Ya, ketika salat zuhur di waktunya kita salat 2 rakaat mengqashar. Nanti ketika datang waktu asar kita mengqashar juga 2 rakaat. Jadi di sini mengqashar saja tanpa menjamak. Jadi tidak ada kelaziman antara jamak dan qashar. Jadi salat qashar tidak mesti ada jamak. Begitu juga salat jamak tidak mesti ada qashar. Bisa begitu? Bisa enggak? Mungkin ada jamak tapi tanpa qashar. Gimana? Gimana gambarannya? Pas hujan. Ini kita berbicara tentang safar. Misal kita di Banjar lagi nih. Kita sholat zuhur di masjid bersama imam 4 rakaat. Maka tidak diqashar kan? Baik. Setelah selesai sholat zuhur, ada jamaah baru datang, mau sholat zuhur juga, dan kita ingin menjamak nih, ya, dengan sholat asar. Bolehkah kita berimaman dengan orang-orang yang sholat zuhur tadi? Jawabannya boleh, ya. Jadi selesai sholat dengan jamaah pertama 4 rakaat sholat zuhur, kemudian kita berimaman dengan yang 4 rakaat juga sholat zuhur, tapi kita niatnya adalah sholat asar. Nah, ini boleh menjamak, jadi jamak tanpa qashar. Intinya tidak ada kelaziman antara jamak dan qashar ketika safar. Baik. Kemudian kondisi sholat yang dijamak. Kondisi sholat yang dijamak. Ya, ini pembahasan tentang jamak ya. Kondisi sholat yang dijamak. Sempurna keduanya. Seperti contoh tadi barusan, ya, kita ikut sholat 4 rakaat dengan jamaah pertama, kemudian jamaah kedua 4 rakaat. Jadi sempurna kedua-duanya dan kita menjamak keduanya. Atau diqashar keduanya. Ya, kalau tadi disempurna keduanya, yang kedua diqashar keduanya. Ya, misal kita ke Banjar, pas jam 2 siang kita lawan kawan kita singgah. Ini kan ada orang lagi jamaah di masjid jam 2. Kita singgah di Banjar, sholat dengan kawan diqashar. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Maka dua-duanya diqashar. Sudah? Kondisi yang ketiga, sholat pertama sempurna dan sholat kedua diqashar. Dan ini sering terjadi ketika kita singgah di masjid yang orang mukim. Ya, misalnya sholat zuhur ikut berjamaah dengan orang mukim. Selesai salam, kita dengan kawan kita yang sama-sama musafir melakukan sholat asar dan 2 rakaat. Jadi sholat pertama sempurna, sholat kedua 2 rakaat. Baik. Yang keempat berarti apa? Salat pertama diqashar dan salat kedua sempurna. Bisa enggak kayak gitu? Misal ketika kita safar, kita mendengar azan asar dan kita belum salat zuhur. Jadi kita datang ke sebuah masjid, dikumandangkan azan di situ. Azan asar, tapi kita belum salat zuhur. Maka ketika mendengar azan asar tadi, kan antara azan dan iqamah itu ada waktu, ada jeda. Maka boleh kita untuk sholat terlebih dahulu, sholat zuhur 2 rakaat, ya. Kemudian dijama dengan sholat asar bersama jamaah sholat asar. Maka di sini sholat pertama diqashar dan sholat kedua sempurna. Ya, jadi kita ulangi, kondisi sholat yang dijama bisa dua-duanya sempurna, bisa dua-duanya diqashar, bisa salat pertama sempurna dan salat kedua diqashar, atau salat pertama diqashar dan salat kedua sempurna. Baik. Ada satu kasus musafir
yang mendengar azan maghrib. Musafir mendengar azan maghrib lalu singgah di masjid, tetapi ia buru-buru. Ya, jadi belum orang salat, jadi setelah azan ada jeda, tidak langsung qomat. Jadi sebelum iqamah dia salat maghrib duluan 3 rakaat. Sudah? Lalu selesai dari salat maghrib, orang belum salat maghrib nih, dia sudah selesai salat maghrib dan ia ingin salat isya. Ya, selesai salat maghrib iqamah dikumandangkan. Maka orang-orang salat maghrib dia pengen salat apa? Isya. Nah, boleh enggak dia ikut untuk salat isya tapi berimaman dengan orang yang salat maghrib? Kalau boleh, gimana salatnya? Apakah 2 rakaat saja? Kan dia boleh mengqasar untuk salat isya. Ya, sementara salat yang dilakukan oleh jamaah adalah salat maghrib 3 rakaat. Ataukah dia harus salat 4 rakaat? Berarti ketika salam imam dia nambah 1 rakaat. Ya, intinya musafir yang ingin salat isya dengan berimaman orang yang salat maghrib, boleh enggak? Baik, terus gimana caranya? Apakah dia qasar? Kalau dia qasar berarti 2 rakaat dia mufaraqah dengan imam. Ataukah dia salat 4 rakaat, berarti setelah imam salam dia nambah 1 rakaat, atau gimana? Maka dalam hal ini boleh dia memilih 1 dari 3 hal. Ya, musafir yang salat isya di belakang imam yang mukim, yang salat maghrib. Ya. Pertama, ikut salat 2 rakaat saja dan salam dengan niat mufaraqah. Ya, boleh dia salat 2 rakaat saja. Ya, ketika imam naik ke rakaat ketiga dia salam dengan niat mufaraqah. Itu boleh. Yang kedua, ikut salat 2 rakaat namun duduk menunggu imam duduk dan salam bersama imam. Ya, ketika dia 2 rakaat, ya, imam kan naik ke rakaat ketiga, maka dia boleh tunggu sampai imam duduk dan dia nanti salam bersama imam. Dan yang ketiga, boleh dia salat 4 rakaat, artinya setelah imam salam dia menambah 1 rakaat. Ya, karena masalahnya di sini rakaatnya tuh beda dengan imam. Ya, rakaatnya beda dengan imam. Kalau 4 rakaat dia nambah, kalau 2 rakaat dia lebih duluan daripada imam. Dan para ulama menjelaskan boleh memilih salah satu dari 3 tadi. Boleh 2 rakaat saja dengan niat mufaraqah, ikut salat 2 rakaat namun duduk menunggu imam duduk lagi dan salam bersama imam, atau salat 4 rakaat artinya menambah 1 rakaat ketika imam salam. Baik. Ketika dinyatakan boleh menjama antara zuhur dan asar. Zuhur dan asar boleh dijama? Boleh. Bagaimana Jumat dengan asar? Salat Jumat dijama dengan salat asar boleh atau enggak? Baik, insyaallah kita bahas setelah salat biiznillah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita sebutkan ketika dinyatakan boleh menjama antara salat zuhur dengan salat asar, lantas apakah boleh
seseorang menjamak antara sholat Jumat dan asar. Baik, sholat Jumat itu wajib bagi siapa? Baik, laki-laki, mukim, dan seterusnya. Pertanyaan, kalau orang safar gimana? Wajib nggak sholat Jumat? Tidak wajib. Boleh enggak sholat Jumat? Boleh. Baik, sekarang musafir. Pas datang waktu sholat Jumat, dia singgah di masjid, ikut sholat Jumat. Sudah? Kemudian dia berpikir setelah sholat Jumat, ya sudah langsung aja jamak dengan sholat asar. Boleh atau tidak? Nah, ini pertanyaan. Boleh enggak menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Atau yang mukim, ya, sholat Jumat, kemudian karena ada hajat tertentu yang menyebabkan dia harus menjamak, apakah boleh dia menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar? Karena kita katakan jamak itu tidak khusus untuk orang safar, ya, mukim juga boleh menjamak kalau ada hajat, ada keperluan untuk menjamak. Nanti kakak akan kita sebutkan kapan seseorang boleh menjamak walaupun dia seorang yang sedang mukim. Maka permasalahan boleh atau tidak menjamak Jumat dengan asar ini merupakan permasalahan ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah, yang mana di situ para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah menyatakan tidak boleh menjamak antara salat Jumat dan asar. Dalil Hanafiyah yang mereka tidak boleh menjamak salat Jumat dan asar, dari awal mereka memandang tidak boleh menjamak salat kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Itu dalilnya Hanafiyah. Jadi Hanafiyah dari awal tidak menyatakan tidak boleh menjamak kecuali ketika di Arafah dan Muzdalifah. Kalau Malikiyah, kata mereka, ya, salat Jumat hanya ada pada orang mukim. Dan mukim itu menurut Malikiyah tidak boleh menjamak antara salat zuhur dan asar, apalagi Jumat dengan asar. Ya, mereka punya dalil sendiri, ya. Cuman itulah dalil mereka. Kalau dalil sebagian Hanabilah yang menyatakan tidak boleh menjamak antara Jumat dan asar, karena kata mereka menjamak salat adalah ibadah. Dan ibadah dibangun di atas dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi menjamak antara Jumat dan asar, kata mereka. Kemudian hukum asal, salat asar dilakukan pada waktunya. Dan tidak boleh memajukan salat asar kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil di sini. Kemudian juga karena Jumat, ya, sepakat tidak boleh dijamak takhir dengan asar, ya kan? Gak mungkin menjamak takhir Jumatnya di waktu asar. Maka ketika ditakhir gak boleh, ya. Sementara kalau zuhur boleh ditakhir, menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara salat zuhur dengan salat Jumat. Ya, berarti tidak bisa dijamak, kata mereka seperti itu. Baik, ini pendapat yang pertama menyatakan tidak boleh. Pendapat yang kedua, ini pendapat Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali menyatakan boleh menjamak antara salat Jumat dan asar apabila memang ada sebab menjamak. Dalil mereka karena Jumat itu pengganti salat zuhur. Salat Jumat itu pengganti salat zuhur. Ketika boleh menjamak zuhur dengan asar, maka boleh juga menjamak Jumat dengan asar. Ya. Adapun tidak bolehnya menjamak Jumat dengan asar dengan jamak takhir, karena memang yang namanya salat Jumat itu tidak mungkin dilakukan kecuali dalam keadaan berjamaah.
Ya kan itu sesuatu yang tidak mungkin kita akhirkan. Ya, maka tidak masalah kalaupun tidak bisa dijamak dengan jamak takhir. Baik, tapi yang namanya Jumat itu pengganti dari salat zuhur. Bukti kalau Jumat itu pengganti salat zuhur, ya, orang yang sudah salat Jumat tidak wajib salat zuhur. Orang yang ketinggalan salat Jumat wajib salat zuhur. Berarti salat zuhur sama saja dengan salat Jumat, atau salat Jumat sama saja pengganti dari salat zuhur. Ketika salat zuhur bisa dijamak dengan asar, maka salat Jumat juga bisa dijamak dengan salat asar. Begitu juga misalnya ada orang yang ketiduran ketika salat Jumat. Artinya dia nggak bangun, ya, dia di rumahnya ketiduran. Bangun-bangun sudah jam 1. Selesai sudah Jumatan. Maka dia salat apa? Wajib salat zuhur. Baik. Ketika dia salat zuhur, boleh nggak dijamak dengan salat asar kalau ada sebabnya? Boleh. Sepakat para ulama boleh menjamak salat zuhur dengan salat asar, ya. Padahal orang ini ketiduran ketika salat Jumat. Ya. Masa orang yang tidak ketiduran, yang mereka tepat waktu dan bisa melakukan salat Jumat, kok malah nggak boleh dijamak dengan asar, ya. Artinya orang yang tadi, yang bahkan mungkin mufarrid, ya, mungkin lupa memasang alarm kah atau seterusnya, akhirnya dia salat zuhur, dikatakan boleh menjamak dengan salat asar. Masa orang yang iltizam akhirnya bisa salat Jumat tidak boleh menjamak dengan salat asar, ya. Dan sebab untuk menjamak di situ ada, ya, karena ada keperluan, ada hajat, maka kenapa tidak boleh untuk dijamak. Jadi wallahu alam, ulun pribadi mengambil pendapat yang mengatakan boleh menjamak antara salat Jumat dan salat asar. Walaupun kalau mau keluar dari khilaf para ulama, kalau pian lapang saja maka tidak perlu untuk menjamak salat Jumat dengan asar, ya. Kecuali kalau sangat mendesak, ya udah tidak mengapa menjamak antara salat Jumat dengan salat asar. Baik. Tapi kalau seorang tidak salat Jumat, ya, karena memang dia lagi ada uzur, seperti dia safar, dia enggak salat Jumat, maka sepakat boleh menjamak dengan salat, dia mengerjakan salat zuhur dan boleh menjamaknya dengan salat asar. Seperti musafir boleh tidak salat Jumat, tidak wajib bagi musafir untuk salat Jumat, maka boleh dia salat zuhur dan menjamaknya dengan salat asar. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Ya, yang mana pada waktu itu beliau melakukan haji pada hari Jumat dan beliau menjamak antara zuhur dengan asar. Jadi beliau tidak salat Jumat tapi salat zuhur dan menjamaknya dengan salat asar. Baik. Nah, tadi di awal kita katakan bahwasanya permasalahan ini, yaitu bolehkah menjamak salat Jumat dengan salat asar, itu merupakan masalah ijtihadiyah. Konsekuensi kalau kita katakan ini adalah masalah ijtihadiyah, maka tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ini. Orang yang mengatakan boleh tidak boleh mengingkari orang yang mengatakan tidak boleh, dan orang yang mengatakan tidak boleh mengingkari orang yang mengatakan boleh, ya, karena masing-masing memiliki dalil. Konsekuensi yang lain, kalau ada orang yang menjamak antara salat Jumat dengan asar, maka tidak boleh kita katakan salatnya batal. Apalagi dia menguatkan bolehnya menjamak antara salat Jumat dengan asar. Kali aja kita misalnya berpendapat tidak boleh, terus ada orang yang melakukannya, ya, maka kita tidak boleh mengatakan salatnya batal. Apalagi kalau orang tersebut menguatkan bolehnya menjamak antara salat Jumat dan asar. Baik. Nah, jadi tadi sebelumnya kita sebutkan bahwasanya kapan seseorang boleh menjamak kalau ada uzur. Nah, uzur yang kita sebutkan pertama adalah safar. Sudah selesai pembahasan
menjamak ketika safar. Pertanyaan, apakah menjamak itu khusus bagi musafir? Jawabannya tidak. Kalau qasar itu khusus untuk musafir. Tapi kalau jamak tidak khusus untuk musafir. Boleh mukim untuk menjamak, ya. Mukim boleh menjamak apabila ada hajat untuk menjamak dan sulit untuk mengerjakan salat pada waktu masing-masing. Ulangi, mukim boleh menjamak apabila ada hajat, ada keperluan untuk menjamak dan sulit untuk mengerjakan salat pada waktunya masing-masing. Baik, apa yang dimaksud hajat di sini, ada keperluan di sini? Maka ada beberapa uzur yang disebutkan oleh para ulama. Misal adalah orang yang sakit. Orang sakit yang susah bagi dia untuk mengerjakan sholat di setiap waktunya, maka boleh dia menjamak antara sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kalau subuh ya dikerjakan di waktu subuh, tidak ada jamak untuk subuh. Misal pian lagi meriang, sudah, dan pian sangat perlu istirahat total. Jadi sebelum sholat maghrib atau misalnya pas datang sholat maghrib, pian menjamak dengan sholat asar terus minum obat biar tidur full sudah setelah itu. Ya, jadi setelah maghrib langsung tidur gitu. Ya, maka di sini boleh menjamak, ya, memajukan sholat isya di waktu maghrib biar setelah itu biasa istirahat dengan lebih lebih panjang ya tidurnya. Kalau memang ada hajat untuk itu. Jadi di antara uzur orang mukim boleh menjamak sholat adalah ketika sakit. Apalagi misalnya untuk orang yang sakit ini adalah orang yang sering batal wudunya. Itu kan susah tuh. Ya, apalagi kalau meriang sering batal wudunya, setiap kali berwudu itu sangat menyusahkan. Ya, maka boleh untuk menjamak salat. Baik. Kemudian di antara uzur mukim yang bisa menyebabkan dia boleh menjamak salat adalah orang yang sering terkena najis. Orang yang sering terkena najis. Kalau ulama terdahulu mencontohkannya adalah seperti wanita yang menyusui bayinya. Ini ingat di zaman dulu yang nggak ada pampers. Ya, setiap kali nyusuin anak, menggendong anak, itu kan sering dia kencing mengenai badan orang tuanya. Kalau dia dituntut untuk mencuci najisnya setiap kali kencing, ya, setiap kali ingin sholat harus dibersihkan, ya, harus diganti bajunya, ya, apalagi di zaman dulu itu yang namanya baju itu sangat sedikit dan susah, ya, kalau harus membersihkan najis setiap kali anak tersebut kencing, maka boleh untuk menjamak. Tapi di zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi hal ini karena sudah ada pampers, popok. Sudah. Nah, tapi kalau ada misalnya orang yang pekerjaannya memang semuanya berhubungan dengan najis dan dia lakukan setiap waktu. Baik, kalau dia harus membersihkan najis setiap kali sholat dan itu merepotkan bagi dia, maka para ulama mengatakan boleh untuk menjamak sholat. Itu kalau ada memang pekerjaan demikian. Yang ketiga, orang yang tidak mampu bersuci setiap kali sholat. Orang yang tidak mampu bersuci setiap kali sholat. Maksudnya begini, seperti wanita yang mengalami istihadah, wanita mustahadah. Darah istihadah yang keluar dari kemaluan wanita itu najis, ya.
Begitu juga orang yang salisul baul, yang kencing terus menerus tidak berhenti. Atau salisul rih, yaitu orang yang buang angin terus menerus tidak berhenti. Baik, maka ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya, atau bukan di majelis ini ya, lupa. Bab taharah enggak ada ya. Baik. Pokoknya orang wanita mustahadah, salisul baul atau salisul rih, cara mereka salat itu bagaimana? Pertama, wajib bagi mereka untuk membersihkan najis. Setiap kali salat wajib untuk dibersihkan najisnya, dan berwudu setiap kali ingin salat. Jadi misalnya ketika ingin salat maghrib, dia bersihkan darahnya kalau ada, dia bersihkan kencingnya kalau ada, kemudian dia berwudu, salat. Apapun yang keluar kita ketika salat itu dimaafkan. Nah, ketika masuk waktu salat isya, maka dia harus bersihkan lagi kotorannya tadi, najisnya tadi, dia wudu lagi, kemudian salat. Apapun yang keluar ketika salat maka itu dimaafkan. Hukum asalnya seperti itu. Cuman apabila hal itu membuat dia sangat repot, sangat susah, kalau harus melakukan setiap kali sholat harus membersihkan najis, kemudian berwudu, maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk apa? Menjamak sholat. Biar sekali saja wudunya, sekali saja membersihkan najisnya. Nah, ini salah satu apa yang boleh seseorang menjamak sholat. Baik. Untuk wanita mustahadah sebenarnya, jadi wanita mustahadah itu kan mirip dengan haid. Mirip dengan haid, keluar darah, hanya saja darahnya bukan darah haid. Maka dalam hal ini lebih utama memang untuk wanita mustahadah itu mandi. Mandi setiap kali ingin sholat. Ya, tapi tidak wajib. Yang wajib bagi dia adalah berwudu. Maka kalau ingin yang utama bagi wanita mustahadah, pertama mandi, wudu setiap kali sholat pada waktu masing-masing. Itu yang paling utama. Kalau tidak mampu mandi setiap kali waktu sholat, maka berwudu setiap kali sholat. Nah, apabila berat itu dia lakukan setiap kali ingin sholat, harus membersihkan najisnya, harus berwudu ataupun mandi, maka boleh dia mandi dan wudu dan menjama antara dua sholat, biar satu kali saja mandinya. Kalau tidak mampu mandi, maka wudu satu kali, kemudian dia menjama sholat. Itu diperbolehkan kalau memang berat bagi dia untuk sholat pada waktunya masing-masing. Baik. Yang keempat, uzur bagi mukim membolehkan dia menjama adalah adanya uzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan jamaah. Baik, kita sudah pernah bahas tentang uzur-uzur apa saja yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Baik, kalau ada uzur-uzur tersebut pada diri seseorang dan susah bagi dia untuk sholat pada waktu masing-masing, maka boleh dia menjamak. Misal kita kehilangan anak, ya, misalnya kita di Masjidil Haram atau masjid besar, kita kehilangan anak kita, dan ia takut ketika mencari anaknya tersebut akan menghabiskan waktu yang panjang sehingga menghabiskan waktu 2 sholat. Maka boleh dia jamak antara 2 sholat, kemudian dia cari anaknya. Itu boleh. Sudah? Atau misalnya kehilangan harta dan dia mencarinya dan ia takut waktunya akan panjang dan menghabiskan 2 waktu sholat,
maka boleh untuk menjamak. Ya, ini kan salah satu uzur yang membolehkan seorang untuk meninggalkan salat jamaah. Nah, kalau itu memberatkan kita salat di setiap waktunya, maka boleh untuk menjamak. Atau pekerjaan, disebabkan karena pekerjaan, ya, yang mana pekerjaan tersebut membolehkan meninggalkan jamaah, tapi bukan terus menerus. Jangan sampai kita katakan boleh katanya menjamak karena disebabkan pekerjaan. Ya, jawabannya kita katakan tidak setiap pekerjaan itu menjadikan seseorang itu boleh untuk menjamak kalau terus menerus. Ya, jadi pekerjaan hukum asalnya bukan sebab membolehkan seseorang untuk menjamak. Ya, cuman ada beberapa pekerjaan yang terkadang memerlukan untuk menjamak salat. Misal pekerjaan ngecor, ya ini sudah pernah kita sebutkan, ngecor. Yang memakan waktu panjang, apalagi yang dicor itu banyak, ya. Dan kita sudah sebutkan kalau ngecor itu kan harus terus menerus tuh, gak boleh stop, ya, karena kalau stop akan membuat hasilnya kada bagus. Baik, kalau misalnya ada mobil, ya mobil TKB datang sebelum waktu zuhur, ya, dan yang dicor itu luas banyak, maka pegawai khawatir kalau tidak menjamak salat nanti ia tidak bisa salat asar pada waktunya, mungkin bisa sampai salat maghrib nanti. Maka ketika datang waktu salat zuhur sudah, maka boleh dia langsung jamak dengan asar, ya, biar nanti waktu asar dia sudah fokus pada pekerjaannya. Baik, jadi khawatir kalau dia tinggalkan untuk sholat asar, ya tadi akan terputus gawiannya dan itu akan merusak hasil cor-corannya. Maka boleh dia menjamak. Itu jamak takdim. Atau pekerjaan sudah dimulai sebelum zuhur, ya, apabila ditinggalkan untuk sholat zuhur, ya, maka bisa khawatir rusak, maka boleh dia jamak takhir ke asar. Itu juga diperbolehkan. Atau misalnya dokter yang akan melakukan operasi, sesudah masuk waktu zuhur, maka boleh dia jamak takdim, karena bisa jadi pekerjaannya ini lama. Boleh dia jamak takdim, ya, jadi dia jamak antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Apabila proses operasi itu sangat panjang sampai masuk waktu isya, maka dia boleh menjamak takhir antara maghrib dengan isya, ya. Dan kadang mungkin juga kita tinggalkan atau dokter tadi meninggalkan pekerjaannya, ya, lagi ngoperasi, ya, sebentar sholat dulu, ya, misalnya, ya nggak boleh, nggak bisa. Maka boleh dia menjamak dalam masalah ini. Baik. Nah, inilah contoh pekerjaan-pekerjaan yang membolehkan seseorang menjamak antara dua salat. Yang ini sifatnya tidak terus menerus. Cor-coran tadi kan tidak mesti harus seperti itu. Ya, dan ini pun juga sifatnya, ya, kebetulan aja kayak gitu. Bukan setiap harinya kerjaannya begitu, enggak. Ya, accidental ya istilahnya sifatnya. Bukan disengaja. Ya, jangan sampai seorang melakukan pekerjaan yang menyebabkan dia sengaja untuk menjamak salat, itu tidak diperbolehkan. Baik. Baik, di sini ada beberapa peringatan yang ingin kita sampaikan dalam perkara meninggalkan jamaah dan salat Jumat. Seseorang jangan bermudah-mudah, ya, karena dia menganggap dia punya uzur padahal itu bukan uzur, ya. Dia sendiri tidak yakin ini uzur ataukah tidak. Hukum asalnya dia tetap wajib untuk salat Jumat ataupun salat berjamaah. Contoh yang tadi kita sampaikan itu murni ulun nukil dari pernyataan atau contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama, ya, jadi bukan dari ulun pribadi, enggak. Baik, maka dari sini jangan sampai setelah mendengar kajian ini akhirnya kita mudah menganggap sesuatu itu sebagai uzur padahal itu bukan
uzur. Apabila kita ragu, apakah ini uzur yang boleh meninggalkan jamaah atau boleh menjamak sholat, kita ragu nih, enggak jelas. Maka hukum asalnya itu bukan uzur. Ya, artinya hukum asalnya tetap wajib bagi kita untuk sholat di waktu masing-masing, bukan untuk di jamak. Allah. Dan itu yang lebih hati-hati bagi kita. Baik. Yang kelima, yang membolehkan seseorang untuk menjamak, dan yang terakhir insyaallah, hujan lebat ya, masih bersambung hujan lebat, es ya. Es itu maksudnya apa? Baik, dalam bahasa Arab, es di sini maksudnya adalah jalid. Jalid itu adalah es yang sudah mengeras, yang membeku di jalanan. Ya, seperti misalnya ada danau ya, yang mana di situ turun salju dan akhirnya mengeras. Itu disebut jalid. Ya, seperti es mengeras. Kalau salju itu kan yang turun ya. Ya, tapi tidak sampai mengeras, itu salju namanya. Tapi yang sudah mengeras itu disebut jalid, itu es maksudnya di sini. Jadi hujan lebat, es, salju, lumpur, angin kencang atau badai. Maka ada hal-hal ini menyebabkan seseorang boleh untuk menjamak. Hujan lebat, es, salju, lumpur, angin kencang atau badai. Baik, ketika ada hujan lebat, ya kita mungkin lebih fokus kepada hujan lebat, ya karena itu yang sering terjadi. Kalau salju, kada sudah turun salju, alhamdulillah. Baik, kalau ada hujan lebat, kemudian muazin mengumandangkan azan, maka dianjurkan untuk mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Tapi kapan dia baca itu? Boleh memilih antara 3 tempat. Boleh setelah hayya 'alal falah. Ya, jadi kan azan itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, sallu fi buyutikum. Boleh sekali atau 2 kali. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu boleh. Jadi setelah hayya 'alal falah. Itu tempat pertama itu diperbolehkan. Atau tempat kedua, mengganti hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah dengan sallu fi buyutikum. Ya, jadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, kemudian sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sudah? Jadi tidak ada pembacaan hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah. Diganti dengan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Itu sama. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga adalah setelah selesai dari azan. Jadi kita azan secara sempurna, baru di akhir kita katakan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Dan itu sunnah, ya. Dan mungkin jarang dipraktekkan ya oleh kita di sini ya. Bahkan tidak pernah mungkin dipraktekkan. Dan ini sunnah yang dianjurkan. Maka ketika ada seruan muazin seperti itu, sallu fi rihalikum, maka boleh bagi kita, ya kan lagi hujan lebat, boleh kita sholat di rumah saja, tidak datang ke masjid. Boleh juga kita datang ke masjid, terserah. Baik, nah ketika hujan seperti itu, boleh juga menjamak sholat, baik pian di rumah ataupun di masjid. Boleh bagi pian ketika hujan lebat untuk menjamak sholat. Baik.
Baik itu adalah salat maghrib dengan isya maupun zuhur dengan asar itu boleh dijamak. Jadi bagaimana sih maksudnya? Jadi kalau misalnya taruhlah pian di masjid ketika sholat maghrib, ya dari sebelum maghrib itu sudah hujan lebat dan hujan lebat tersebut berlanjut sampai selesai salam dari sholat maghrib, maka boleh saat itu juga pian sholat isya langsung menjamak dengan sholat isya. Sudah paham gambarannya? Jadi kalau pian lagi sholat maghrib nih, harinya hujan lebat dan berlanjut hujan tersebut sampai selesai pian salam dari sholat maghrib, maka boleh pada saat itu pian sholat isya langsung. Sudah? Dan ini juga mungkin tidak pernah kita praktekkan ya. Dahulu kalau kami di Jember, ya ulun di Jember, itu sering kami menjamak sholat ketika hujan lebat. Baik. Dan yang dimaksud hujan di sini hujan lebat, bukan hanya sebatas gerimis. Ya kalau gerimis nggak boleh menjamak sholat. Dan bukan hanya mendung. Wah ini sebentar lagi hujan. Ya. Pas kada jadi hujan ya. Baik, jadi benar-benar harus hujan. Kemudian apakah disyaratkan menjamak ya ketika karena hujan? Ya hujannya itu harus di permulaan sholat pertama. Ya misalnya kalau maghrib dengan isya, haruskah disyaratkan hujan itu sejak dari awal sholat maghrib, ataukah boleh tidak dari awal? Pendapat yang benar itu tidak mesti dari awal sholat maghrib. Yang penting sholat yang kedua, sholat isya, sudah hujan. Jadi gini, pian sholat maghrib awalnya tidak hujan, pian sholat maghrib, pas rakaat ketiga sholat maghrib ternyata hujan lebat. Sudah sampai salam, maka boleh pian langsung menjamak sholat isya waktu itu. Sudah. Dan itu bisa pian lakukan baik pian di masjid bersama jamaah yang ada di masjid, atau ketika pian di rumah. Ya. Maka boleh untuk menjamaknya. Jadi alasannya karena hujan atau dan seterusnya tadi, ini dibolehkan seorang untuk jamak, ya menjamak sholat. Baik, nah inilah diantara uzur-uzur seseorang boleh untuk menjamak sholat walaupun dia sebagai orang mukim. Baik, sebelum kita tutup, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari Akh Rusli rasanya ya. Orang yang safar bolehkah mengakhirkan sholat ya ketika sudah sampai di rumahnya saja ya, artinya di jamak kan maksudnya nih. Misalnya dia safar, masuk waktu zuhur, masuk waktu asar ya, tapi tidak langsung sholat ketika safar, tapi udah nanti aja sekalian di rumah saja menjamak antara sholat zuhur dengan asar. Baik, kalau pian pulang dari safar, ternyata pian sampai, ini kan pian dari pulang nih, pulang. Kalau pian sudah masukin sini, pas di sini pian misalnya masuk waktu zuhur, jalan lagi nanti saja pian sholatnya. Sampai sini masuk waktu asar. Sudah? Ini kan masih boleh mengqasar, tapi pian sengaja mengakhirkan. Ya padahal kalau singgah boleh mengqasar masih. Tapi enggak, nanti saja ya. Pas sampai rumah. Maka kalau sudah sampai sini enggak boleh lagi mengqasar. Sudah? Nah, sekarang boleh enggak dua sholat ini, zuhur dan asar, dikerjakan ke sini? Tapi tentunya 4 rakaat. Ya, maka jawabannya boleh selama kedua sholatnya masih di luar daerah. Paham? Selama masih kedua sholat yang dijamak ini di luar daerah pian. Baik. Kalau misalnya pian pulang, di sini sholat zuhur,
zuhur. Sampai pian masuk ke sini masih waktu salat zuhur, maka nggak boleh lagi jamak nih. Langsung pian salat zuhur. Langsung salat zuhur. Ya, nanti pas waktu asar baru pian salat di waktu asar. Ya, pokoknya boleh menjamak selama dua salat yang dijamak ini ya masih di luar wilayah pian. Boleh ditakhir, dijamak nanti ketika sampai di tempat ya di rumah. Tapi kalau misalnya waktu zuhur dan pian sudah masuk batas daerah dan masih waktu salat zuhur, jangan ditunda sampai waktu asar, tidak boleh. Harus pian kerjakan pada waktu itu juga. Karena untuk menjamak sudah tidak ada alasan lagi untuk menjamak di sini. Maka salat zuhur nanti ketika datang waktu salat asar, pian salat asar. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bolehkah apa saja syarat untuk menjamak. Apa saja syarat menjamak? Apakah menjamak itu harus langsung bersambung? Kalau ada jeda antara satu salat dengan salat yang lain gimana? Ya, apakah harus diniatkan dari awal ingin menjamak salat, ataukah pas salat pertama tidak ada niat jamak, tiba-tiba pengen menjamak? Nah, apakah boleh seperti itu? Nah, ini insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.